Pemirsa Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, usia tentunya hanyalah deretan angka jika kita tidak bisa memanfaatkannya. Selain kita, pemirsa TV One di ulang tahun yang ke-17 ini tentunya akan selalu berusaha untuk lebih baik dan juga lebih bermanfaat untuk seluruh penonton setia TV One, terkhusus penonton setia dari program Damai Indonesiaku. Nah pemirsa, pada segmen ini kami masih memberikan kesempatan bagi para jemaah yang ingin bertanya kepada guru-guru kita, ada Ustadz Tile dan juga Ustadz Riza Muhammad. Kami silahkan kepada penanya selanjutnya dari ibu-ibu. Silahkan ibu boleh berdiri, perkenalkan nama dan juga asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, saya Lia, saya dari Bogor. Dalam kehidupan ini tentunya dalam kita bergaul, tidak semua orang menyukai kita. Pun ini terjadi pada saya. Ada seseorang yang tiada angin, tiada hujan, mencibir dan selalu terus untuk menjatuhkan saya. Sementara kita ini adalah satu circle dalam kegiatan. Sikap saya menghadapi orang tersebut adalah diam dan berusaha menjauh. Namun karena hati ini tersakiti, terkadang raut muka saya tidak bisa bersandiwara atau bersembunyi, bermuka manis, itu tidak bisa. Pertanyaan saya Ustadz, akankah sikap saya yang seperti ini mengurangi kemanfaatan dari usia saya? Demikian mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lia, silahkan dijawab oleh Ustadz Riza. Gak ada yang namanya hidup tanpa ujian, betul? Betul. Hidup penuh, ada suka. Ih curhat ya. Bunda Lia lagi diuji sama teman yang songong, ya enggak? Jujur, untuk mengajak orang mencintai kita semua nggak bakalan bisa. Betul? Yang namanya orang ada yang suka, ada yang enggak. Yang perlu kita lakukan adalah easy to going. Bawa santai aja kali ya. Bagaimana caranya tetap menjaga hati Bunda? Ya. Anda dicaci, Anda dimaki. Al-Furqan menjawab ayat 63. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau Anda disakiti sama orang-orang yang bodoh, jawablah dengan doa, balaslah dengan doa. Jangan membalas kebencian. Ya enggak? Dilempar dengan batu, balas dengan bunga, sekalian dengan potnya. Bercanda. Prinsip pertama adalah idfa billati hiya ahsan. Berusaha belajar membalas caci maki, hinaan orang dengan kebaikan. Kalau Anda membalas buruk dengan buruk, energi Anda buruk. Ingat, potensi tubuh kita kenapa mudah ringkih dan mudah sakit? Karena ada energi buruk. Kalau energi buruk tidak ada dalam tubuh kita, kita akan baik-baik saja. Maka berusahalah tetap menjadi orang baik walaupun orang lain meninggalkan Anda. Walaupun orang lain menyakiti Anda. Yakinlah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan membencimu dan Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Gak usah capek dengan begitu-begituan. Yang penting prinsipnya orang jahat kita baik. Orang julid kita senyum. Memang agak susah sih. Tapi bukan berarti tidak bisa Bunda Lia. You need exercise, Anda butuh latihan saja. Latihan pertama agar hati selalu polong yang disebut tazkiyatun nufus. Mencuci hati. Ibu tahu bagaimana cara mencuci hati yang paling baik? Bagaimana terapi menghilangkan penyakit-penyakit hati? Jawabannya adalah Al-Isra ayat 79. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Terapi yang pertama adalah sholat tahajud. Keren. Sholat tahajud akan menghilangkan kejelekan-kejelekan hati.
Karena ini adalah amalan khusus bil khusus yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Dan tidak mudah bangun tahajud secara istiqomah kecuali orang-orang yang dipilih. Kenapa? Hadis Nabi mengatakan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Allah itu turun ke langit dunia kullul lail, setiap malam, hina yabqa thuluthul lailil akhir, dan Allah lebih dekat lagi kepada seorang hamba di sepertiga malam terakhir. Falyakul, dan Allah berjanji, may yad'uni fa astajiba lahu. Kalau engkau berdoa, maka doamu akan dikabulkan. May yas'ulini fa u'tiya lahu. Kau ada kesusahan, maka kesusahanmu akan diangkat. May yastaghfiruni fa ughfir lahu. Kau minta maaf atas segala dosa, dosamu sehebat apapun akan diampuni. Maka terapi pertama setelah mencoba untuk membersihkan hati adalah sholat tahajud. Yang kedua Mbak Lia, wal afina anin nas. Maafkan dia. Memang berat memaafkan orang yang mendolimi kita. Pergi ke supermarket, beli parcel, isi dengan sembako, kasih coklat, kasih bunga, kasih duit. Katakan padanya, pada musuh Anda, aku mencintaimu. Cie. Oh, iya. Emang berat sih. Emang berat. Tapi kalau Anda sampai mampu mendatangi musuh Anda mampu mendatangi orang yang jahat kepada Anda mampu berlapang dada kepada orang yang mendolimi Anda adalah orang-orang pilihan Allah yang hatinya dilapangkan. Belajar. Insya Allah bisa. Semoga tips ini membuat kita semakin legowo dan lapang dada kepada orang-orang yang membenci kita. Terakhir, kalau diomongin orang, bilang aja, lu ngomongin gue. Ya udah itu aja. Masya Allah, ternyata solusi untuk mensucikan hati ini dekat. Namun hanya orang-orang terpilih yang bisa ya Ustadz, yaitu sholat tahajud di sepertiga malam. Baiklah, pada segmen selanjutnya kita masih memberikan kesempatan untuk satu lagi jamaah yang ingin bertanya pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, spesial HUT TV One.